Menjadi lebih produktif adalah sesuatu yang selalu kita dambakan setiap waktunya. Semakin produktif, maka semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan, semakin banyak uang yang bisa kita hasilkan, semakin banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk bermain, hangout dengan teman, atau bersantai bersama keluarga. Menjadi orang yang lebih produktif bisa meningkatkan kualitas hidup kita dalam berbagai aspek. Dan tidak ada tempat yang lebih baik lagi untuk memulai selain membaca buku. Selamat datang di Layar Kertas, dan video ini akan membahas 5 buku yang akan membantumu menjadi lebih produktif di tahun 2024. Yang pertama, ada buku Deep Work karya Cal Newport. Baru-baru ini, riset dari The Tree Top menunjukkan kalau manusia cuma bisa fokus selama 8,25 detik aja. Ikan mas yang terkenal punya memori pendek aja bisa fokus selama seenggaknya 9 detik. Penyebab utamanya nggak lain dan nggak bukan, adalah distraksi. Distraksi ini bentuknya bisa macam-macam. Pas kerja contohnya, distraksi yang sering menghambat produktivitas adalah email, pesan WhatsApp, dan keinginan kamu untuk scrolling di medsos. Bisa dibilang, teknologi dunia modern membuat manusia kehilangan kemampuan untuk konsentrasi. Krisis inilah yang mendasari Cal Newport untuk menulis buku Deep Work ini. Sesuai judul, buku ini memperkenalkan konsep Deep Work sebagai solusi melawan banyaknya distraksi ini. Inti dari konsep ini adalah pentingnya kualitas ketimbang kuantitas. Untuk bisa lebih produktif, kamu hanya perlu meluangkan 1-4 jam waktumu per harinya. Tapi ada syaratnya. Di dalam jendela waktu ini, kamu harus benar-benar fokus pada kerjaan kamu. Blokir semua sumber distraksi. Kalau sumber distraksinya adalah HP, matiin HP-mu. Kalau sumbernya adalah rekan kerja, kasih tahu ke mereka kalau kamu butuh waktu untuk fokus sebentar. Awalnya emang bakal terasa sulit untuk dijalanin. Tapi, kalau udah terbiasa, konsep Deep Work ini akan membuatmu jadi jauh lebih produktif. Buku Deep Work paling cocok dibaca buat orang-orang yang mudah terdistraksi ketika sedang bekerja atau belajar. Selain membuatmu bekerja jauh lebih produktif dan lebih maksimal, waktumu juga akan banyak terselamatkan. Kedua, Esensialisme karya Greg McKeown. Apakah kamu sering sibuk tapi malah merasa kurang produktif? Atau jam kerjamu banyak habis hanya untuk hal-hal yang kurang penting? Kalau jawabannya iya, maka buku Esensialisme karya Greg McKeown wajib kamu baca. Esensialisme bukanlah strategi manajemen waktu atau taktik produktivitas. Esensialisme adalah sebuah pedoman hidup. Melalui buku ini, Greg McKeown mengajarkan bahwa cara menjadi produktif adalah dengan fokus pada hal yang penting alias hal vital. Bagaimana cara kita membedakan mana yang vital dan mana yang enggak? Nah, McKeown menjelaskan semua prosesnya secara lengkap di buku ini. Pertama, kamu akan diajarkan cara memilih mana yang vital dan mana yang bukan. Kemudian, kamu juga diberikan cara untuk membuang hal-hal yang tidak penting dari hidup kita. Dan yang terakhir adalah cara paling efisien melakukan hal-hal vital. Singkat kata, esensialisme ini bukan soal mengerjakan lebih banyak hal, tapi soal menentukan prioritas, kemudian melakukannya dengan baik. Jadi, apakah kamu sudah siap menjadi seorang esensialis? Ketiga, Getting Things Done oleh David Allen. David Allen adalah salah satu konsultan manajemen terbaik di dunia. Sudah puluhan kali ia membantu manajer dan pemimpin perusahaan ternama. Allen mengajarkan mereka cara untuk lebih produktif dan tertata. Kabar baiknya, kita juga bisa belajar hal yang sama karena David Allen menuangkan semua ilmunya dalam bukunya yang berjudul Getting Things Done. Ide utama buku ini sangatlah sederhana. Orang paling produktif adalah mereka yang santai. Menurut Allen, manusia bekerja paling produktif ketika otaknya bebas dari gangguan. Dan cara terbaik untuk mencapai kondisi tersebut adalah dengan menerapkan konsep GTD. Sebuah konsep yang diciptakan oleh Allen dan secara lengkap ia jelaskan di dalam bukunya. Salah satu contohnya adalah 2 minutes rule atau aturan 2 menit.
sebuah trik untuk melawan rasa malas. Menurut Allen, jika sebuah kegiatan bisa dilakukan dalam waktu 2 menit, maka kegiatan itu harus dilakukan saat itu juga. Contohnya adalah merapikan meja kerja dan membalas email. Buku Getting Things Done cocok untuk kamu yang merasa perlu sebuah sistem praktis agar bisa lebih produktif tanpa menambah stres. Nomor 4. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Ini dia, sepuhnya buku tema produktivitas. Pertama kali terbit di tahun 1988, buku 7 Habits of Highly Effective People sudah terjual lebih dari 25 juta salinan di seluruh dunia. Walaupun sudah berusia 30 tahun lebih, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya masih tetap relevan sampai sekarang. Stephen Covey percaya bahwa karakter seorang punya peranan penting apabila ia ingin sukses. Individu dengan karakter baik punya peluang sukses jauh lebih besar dibanding yang tidak. Terus gimana caranya untuk membentuk karakter tersebut? Disinilah Covey memperkenalkan 7 kebiasaan yang bisa kamu terapkan. Dalam buku 7 Habits of Highly Effective People, Covey membagi 7 kebiasaan menjadi 3 bagian. Bagian pertama, isinya adalah 3 kebiasaan untuk memperbaiki mindset. Contohnya adalah penggunaan matriks Eisenhower untuk tahu mana kerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian, bagian kedua isinya 3 kebiasaan terkait bekerja sama dengan orang lain. Di sini, Covey menekankan pentingnya empati agar sebuah hubungan bisa berjalan baik. Dan bagian terakhir, isinya adalah cara untuk bisa menjaga karakter baik yang sudah kita bentuk dengan 6 kebiasaan sebelumnya. Buku ini cocok untuk kamu yang sedang mencari cara untuk bisa selangkah lebih dekat mencapai kesuksesan. Nomor 5. Atomic Habits oleh James Clear. Tidak perlu perubahan besar. Kamu cukup menjadi lebih baik 1% dari hari kemarin. James Clear. Kalau kamu cuma mau baca satu saja buku seputar produktivitas, maka pastikan buku itu adalah Atomic Habits. Atomic Habits adalah buku produktivitas modern terbaik saat ini. Sejak pertama kali rilis di tahun 2019, buku ini telah mengubah hidup jutaan pembacanya. James Clear memadukan pengetahuannya tentang perilaku manusia dengan bahasa yang mudah dipahami semua orang. Berbobot, tapi ringan ketika dibaca. Selain bahasanya yang gampang dicerna, langkah-langkah yang ada di buku Atomic Habits juga sangat mudah diterapkan pembacanya. Mari kita lihat topik membentuk kebiasaan baik. Ada 4 langkah untuk mengubah aktivitas positif menjadi sebuah kebiasaan baik. Buat aktivitas itu jelas, buat jadi seru, buat jadi mudah, dan buat jadi memuaskan. Contoh paling mudah adalah ketika kamu mau mulai workout. Pertama, kamu taruh pakaian workoutmu di tempat yang mudah terlihat, seperti di atas kasur. Lalu, supaya seru, kamu bisa mengajak teman untuk ikut kamu. Untuk mempermudah workout, kamu juga bisa mencari gym yang dekat rumah atau bahkan mulai di rumah kamu. Dan sebagai hadiah, kamu bisa makan makanan favoritmu sesudah workout. Mudah diterapkan kan? Atomic Habits adalah buku wajib bagi kamu yang ingin mengupgrade diri dan mencapai versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dari 5 judul tadi, apakah ada yang sudah kamu baca? Atau ada yang mau beli buku-buku ini tapi masih ragu? Semoga video ini bisa membantumu menentukan buku mana yang paling cocok. Buat yang punya rekomendasi buku produktivitas lain, boleh langsung kasih tahu di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa juga share video ini ke temanmu yang mungkin lagi butuh rekomendasi buku. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.